Hai semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Ini adalah Pick a Card Reading lagi untuk kalian. Kali ini aku sangat excited ya untuk menyampaikan pesan yang aku terima. Aku terpanggil untuk membuat ini. Jadi ini untuk teman-teman yang terhubung dengan video ini berkaitan dengan bagaimana energi keuangan finansial kalian ke depannya. Mungkin ini bisa dari sekarang hingga 3 bulan atau sampai 6 bulan ke depan. Dan di sini juga akan ada beberapa pesan dan mungkin hal yang bisa kalian perhatikan untuk mengetahui di mana letak kebocoran finansial kalian dan juga bagaimana menutup kebocoran itu dan juga untuk perubahan ke depannya supaya kalian bisa menerima berkah yang sebenarnya sangat layak untuk kalian yang sudah mungkin kalian tunggu ya di sini. Oke, jadi kalian bisa tarik nafas dulu. Dan di sini aku punya 3 file yang bisa kalian pilih salah satu. Jadi bisa gunakan intuisi kalian untuk memilih file yang mungkin terasa menarik untuk kalian atau mungkin kalian merasa terpanggil. Jadi ini file nomor 1. Lalu ada file nomor 2. Dan terakhir ada file nomor 3. Oke, bisa di pause juga videonya dan tarik nafas terhubung dengan intuisi kalian dan dipilih satu kartu. Jadi sebelum kita masuk ke reading, aku mau disclaimer lagi, ini adalah general reading. Energinya bersifat kolektif, jadi banyak orang. Aku harap kalian bisa mencerna dengan bijak dan juga bisa diambil yang terasa resonate untuk kalian, oke? Sampai ketemu di reading kalian nanti bisa skip dan lihat di timestamp untuk file yang kalian pilih. 1, 2, atau 3. See you! Hai teman-teman, ini untuk kalian yang memilih file nomor 1. Ini adalah reading kalian berkaitan dengan bagaimana keadaan finansial kalian ke depannya. Dan juga aku mengambil pesan yang perlu mungkin kalian perhatikan dan bisa dipraktekkan atau bisa dilakukan untuk membantu situasi finansial kalian. Oke, sebentar. Di sini ada 3 kartu tarot dan juga 2 pesan untuk kalian. Aku melihat untuk teman-teman file nomor 1, kalian akan mendapatkan keadilan untuk situasi finansial kalian. Mungkin kalian di sini merasa cukup struggling ya untuk finansial kalian. Jadi mungkin kalian menerima gaji atau uang, tapi juga ini seperti ada tanggung jawab yang perlu kalian bayar atau perlu kalian selesaikan gitu ya untuk menggunakan uang kalian. Jadi ada perasaan di sini yang cukup kayak lelah, frustasi, dan kadang juga sedih gitu ya. Kalian mungkin tidak bisa dan belum bisa benar-benar menikmati hasil kerja kalian karena di sini seperti ada tanggung jawab juga yang berkaitan dengan orang lain di luar dari diri kalian, mungkin seperti anak atau pasangan atau kebutuhan lain gitu yang perlu kalian seperti tutup di sini. Tapi di sini aku lihat kedepannya akan ada seperti energi keuangan yang lebih baik untuk kalian, jadi bisa terjadi sebuah perubahan yang besar gitu ya, bahkan yang besar, tapi ini butuh kerja sama kalian juga gitu karena di sini alam semesta yang menjaga kalian seperti ingin menuntun kalian untuk keluar dari siklus ini yang dimana mungkin kalian nerima terus uangnya harus dikeluar lagi, jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu. Jadi beliau-beliau ini yang menjaga kalian atau alam semesta, Tuhan ingin membantu kalian dalam keuangan kalian. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana kalian bisa melepaskan gitu ya. It's time to release negativity, melepaskan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang seperti ngebuat kalian stuck gitu ya, karena di sini masuk akal juga mungkin kalian capek, rasanya berat gitu. Jadi kayak mungkin kalian berpikir susah banget untuk cari uang, kalian harus kerja keras, kalian harus melakukan istilahnya banyak cara, tapi kadang untuk menerima rejeki, menerima uang
ini tidak selalu harus dengan jalan yang bekerja keras. Kalian mungkin sampai kayak apa ya bahasanya, kayak mengorbankan diri kalian gitu. Jadi jangan mengorbankan diri kalian gitu untuk uang gitu, karena segala hal yang ada di dunia ini adalah energi gitu ya. Jadi ketika kalian memperbaiki dulu seperti wadah kita atau energi kita, belief kita, kepercayaan kita terhadap uang, di sini juga akan ada perubahan di luar dari diri kita yang dimana keadaan dan situasi kalian. Jadi kalian mungkin perlu benar-benar kayak bijak dalam keuangan kalian saat ini dan kedepannya sampai 6 bulan, karena mungkin perlu benar-benar penataan ulang di sini, perlu struktur yang baru supaya kalian bisa lebih merasa aman gitu. Jadi it's time to release negativity. Ada full moon in Scorpio. Jadi energi full moon itu tentang melepaskan, tentang menutup pola lama, siklus lama yang sudah tidak membuat kalian itu merasa nyaman atau dalam energi keberlimpahan. Lalu di sini ada kartu reclaim your energy. Ini benar-benar seperti support dari alam semesta untuk kalian. Ketika kalian memaafkan, mengikhlaskan uang kalian atau apa yang sudah pernah kalian bayar gitu ya, diikhlaskan, diterima, dan say thank you untuk segala berkah yang sudah pernah kalian terima. Ini akan membangun dan membantu kalian kembali mengambil power kalian atau energi kalian, kepercayaan diri kalian bahwa kalian itu layak untuk menerima berkah yang sebenarnya tidak ada batasan gitu ya. Reclaim your energy ketika heart chakra atau hati kalian lebih jernih atau mungkin terasa lebih nyaman, kalian juga mengambil jeda untuk merawat diri kalian sebelum istilahnya merawat orang lain atau membantu orang lain. Ini akan membuka portal dan juga gerbang energi uang itu sendiri gitu. Jadi kuncinya adalah di hati kalian, di energi kalian gitu, untuk supaya kalian bisa membuka energi baru atau kesempatan-kesempatan baru di mana kalian bisa menerima berkah itu. Jadi sembuhkan batinmu, berdamai dengan apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Ini adalah kunci untuk menutup kebocoran-kebocoran energi uang gitu, yang mungkin ngebuat kalian cukup ya kayak kelelahan gitu ya. Dan di sini aku melihat juga akan ada ya pelan-pelan pergeseran energi baru yang bisa kalian terima nanti di kartu Five of Wands di sini. Jadi gunakan energi kalian untuk membuka hati, mungkin mau mencoba hal baru atau mungkin mau istilahnya kayak ikhlas dulu sih kuncinya di sini ya. Lalu setelah ikhlas, setelah kalian berdamai dan melepaskan yang berat di finansial kalian, di sini pelan-pelan kartu keadilan akan muncul untuk kalian gitu. Jadi kalian akan mendapatkan juga sesuai dengan apa yang kalian sudah kerjakan gitu. Jadi alam semesta ingin membantu kalian, tapi alam semesta juga butuh kerjasama kalian di sini. Itu yang aku terima untuk teman-teman file nomor 1. Jadi ya ada jalan dan berkah yang baru di sini untuk kalian. Tuhan punya istilahnya kayak mungkin bisa dibilang 1000 jalan gitu ya untuk membantu kalian. Tapi kalian juga diminta untuk mengambil action dan juga pelan-pelan untuk menata ulang kembali apa yang perlu kalian benar-benar lakukan dengan uang kalian saat ini dan apa yang mungkin bisa ditunda dulu gitu supaya nervous system kalian merasa aman dulu gitu. Oke, jadi itu yang mungkin bisa aku sampaikan untuk teman-teman yang memilih file nomor 1. Kalian sedang dibimbing dan dituntun untuk transisi keuangan kalian. Ini energinya cukup
keras gitu, cukup kencang untuk support itu. Tapi itu tadi yang aku sampaikan. Sekarang coba dicerna dulu, dirubah dulu strukturnya. Mungkin kalian mau memproses dulu emosi yang perlu dilepaskan, karena emosi kalian sangat mempengaruhi bagaimana aliran uang kalian. Itu yang aku bisa terima. Jadi untuk menutup kebocoran yang kalian tidak mau, kalian harus melepaskan dulu mental block dan juga keyakinan pola lama tentang uang. Itu penting. Jadi bangun kembali relationship atau hubungan dengan uang, karena uang ini seperti kayak energi, seperti kayak orang. Ketika kalian udah berdamai sama dia, udah ngerasa nyaman, dia juga akan senang gitu loh untuk deket-deket kalian dan senang untuk datang ke kalian. Tapi ketika kalian ngerasa kayak gak nyaman dan rasanya susah dan kalian gak percaya atau overthinking atau sedih, ya orang ini atau uang ini, energi ini juga terasa seperti susah untuk masuk ke benar-benar ke energi kalian atau ke dompet kalian atau ke diri kalian gitu. Jadi itu yang bisa diperhatikan untuk teman-teman yang memilih file nomor 1. I'm sending you so much love. Aku doakan semoga perjalanan dan proses kalian ini dibersamai Tuhan dan dimudahkan ya. Percaya pada diri kalian. Alam semesta meminta seperti teamwork kalian juga, kerjasama kalian. Itu untuk file nomor 1, oke? Terima kasih, semoga ini bisa membantu kalian. Thank you. See you on the next reading ya. Hai, ini untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi ini adalah pembacaan secara general bagaimana energi finansial atau keuangan kalian, alirannya gimana ke depannya. Lalu ada beberapa pesan juga untuk kalian berkaitan dengan finansial atau berkaitan juga sih dengan pekerjaan kalian ya, karena sorry guys, sebentar. Oke, mohon maaf tadi ada iklan sedikit jadi kepotong videonya. Aku lanjut lagi ya. Oke, untuk teman-teman yang memilih file nomor 2, aku lihat energi keuangan kalian ke depannya ini sangat bagus karena ada banyak opportunity, kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk kalian supaya bisa lebih berkembang dan bisa menerima istilahnya kayak berkah, dan juga kalian punya potensi untuk bisa mencapai harapan-harapan kalian. Mungkin kalian mau membeli sesuatu atau ingin melunasi sesuatu, atau kayak ada mimpi dan harapan yang kalian punya berkaitan dengan achievement atau pencapaian. Di sini tuh terbuka dan ada buat kalian gitu. Jadi aku lihat di sini juga seperti di kartu Sun of Cups ini, kalau misalnya kalian kerja di suatu tempat gitu ya, ada potensi untuk bisa menerima bonus atau kenaikan gaji atau offering gitu. Kalian mungkin ada petawaran baru di sini yang bisa ngebantu kalian untuk naik level. Ini juga untuk teman-teman yang mungkin kerjanya freelance atau mungkin usaha atau jualan. Aku lihat juga kalian mendapatkan seperti kayak customer baru atau mungkin klien baru di sini gitu. Jadi seperti kayak kalian itu sedang direcognize dengan orang-orang di sekitar kalian atau dengan audiens kalian. Jadi kayak pertahankan apa kerja keras kalian dan apa yang kalian benar-benar mau bangun gitu, karena ini momentumnya ada untuk kalian teman-teman file nomor 2. Dan aku lihat juga di kartu Daughter of Cups di sini kalian juga diminta untuk lebih berani dan jangan setengah-setengah gitu ya. Untuk fokus kalian itu sebenarnya kayak perlu banget untuk disiplin, untuk mengatur energi kalian, jadwal kalian, strategi yang benar supaya kalian lebih percaya diri, dan juga untuk jangka panjang kalian gak kelelahan gitu. Karena di sini seperti kayak ada banyak tanggung jawab yang mungkin kalian punya juga gitu ya. Jadi sangat penting untuk bagaimana membangun struktur dari rutinitas kalian itu supaya seimbang, supaya kalian itu
bisa mencapai tujuan kalian, tapi kalian juga tidak kehilangan diri kalian sendiri gitu. Karena semua kerja keras yang kalian keluarkan atau akan lakukan di sini tuh akan terbayarkan gitu. Ada kartu your hard work is paying off. Jadi saat ini mungkin kalian perlu nge-push diri kalian untuk ngebangun momentumnya gitu ya, supaya ini tuh tetap berjalan momentumnya. Mungkin aku rasakan juga di sini ada beberapa orang yang sedang berusaha, mungkin lagi ngebangun identitasnya atau branding apa yang mungkin kalian mau jual gitu ya, service, produk gitu. Jadi ini penting banget untuk kalian itu kayak express your truth gitu, karena ada kartu throat chakra. Kalian diminta untuk berani terlihat, berani kayak percaya diri dengan kemampuan kalian, karena ini bukan cuman tentang kalian harus kerja keras lalu dapat duit gitu. Jadi kadang energi kalian ketika kalian percaya diri, kalian bisa menjadi diri kalian sendiri gitu ya. Di kartu ini seperti kayak apa yang memang selaras untuk kalian, keberlimpahan, rezeki ini kan vibrasinya tinggi gitu ya. Itu akan gampang juga untuk hadir ke kalian, untuk masuk ke kalian gitu. Jadi ketika kalian percaya diri, apapun yang kalian kerjakan atau mungkin kalian create, apapun yang kalian mau jual, ini juga terasa dari orang-orang yang akan datang ke kalian gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri sebagai penjual atau mungkin kita sebagai pengusaha atau misalnya mau kerja, ngelamar kerja, kalau misalnya kita tidak percaya diri, orang lain yang membutuhkan kita atau mungkin mereka tertarik, mereka pun juga kayak ragu-ragu gitu. Jadi di sini seperti kayak cukup kencang energinya, guidance-nya untuk kalian harus percaya diri, jangan setengah-setengah, be professional gitu ya dalam bidang apapun yang sedang kalian fokuskan saat ini, karena ini kalian lagi sedang dalam momentum untuk menuju level yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya gitu. Dan ini kalian akan bisa mencapai seperti ada achievement di sini yang aku rasakan. Beberapa orang di sini akan merasa puas, merasa senang gitu ya, merasa kayak terbayarkan apa yang sudah kalian keluarkan gitu. Jadi untuk secara mungkin general flow-nya ini masih tetap yang aku lihat cukup stabil gitu ya ke depannya. Jadi kalian ini keuangannya udah ada gitu, stabil gitu, tapi ini lebih ke arah yang untuk ekspansi gitu, atau kayak membangun dan membuat perubahan yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih berkembang gitu daripada yang sebelumnya gitu. Yang aku mungkin bisa dapetin dari teman-teman file nomor 2, dan ada new moon in Capricorn. Jadi di sini bagus untuk ya membuat perencanaan baru, membuat kayak apa mungkin planning kalian, visi kalian gitu ya, misi kalian apa gitu. Jadi kalian harus terhubung dengan itu dulu supaya kalian lebih jejak ke depannya untuk menjalankan apa yang menjadi panggilan kalian gitu. Jadi aku lihat file nomor 2, I'm so happy for you. Di sini sangat exciting dan kayak ada banyak support gitu ya di sekeliling kalian yang akan mendukung kalian juga, baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu seperti kayak yang membimbing kalian, yang menuntun kalian, alam semesta gitu ya, diri kalian sendiri gitu. Jadi tetap lakukan yang terbaik, jadilah profesional di dalam panggilan kalian, dan percaya diri, jangan setengah-setengah. Ini hasilnya akan sesuai dengan hasil kerja keras kalian gitu. Good luck untuk file nomor 2. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa membantu dan bisa diambil
poinnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sending you so much love. Thank you. Hai, terima kasih sudah hadir di sini. Ini untuk teman-teman yang memilih file nomor 3. Ini adalah pembacaan bagaimana berkaitan dengan energi keuangan kalian ke depannya. Dan juga ada pesan yang aku tarik di sini untuk kalian. Sebentar. Oke, untuk teman-teman yang memilih file nomor 3, aku lihat di sini mungkin beberapa orang itu sudah punya seperti penghasilan yang tetap gitu ya, atau gaji yang kalian terima setiap bulannya, atau mungkin kayak kalian saat ini masih dibilang kayak aman gitu ya, untuk keuangan kalian ke depannya itu masih ada flow yang seimbang. Tapi aku lihat mungkin beberapa orang dari kalian ini seperti kayak ada rasa yang belum sepenuhnya puas gitu berkaitan dengan keuangan kalian gitu. Jadi beberapa orang mungkin kayak punya keinginan untuk menerima lebih banyak, atau mungkin pengen mencari pekerjaan sampingan atau pekerjaan baru gitu ya di sini. Jadi mungkin saat ini kalian tetap diminta untuk mengambil langkah yang tepat gitu ya. Yang pertama, jangan overthinking. Yang kedua di sini juga mungkin saat ini sebelum kalian benar-benar yakin sama apa yang kalian mau kerjakan, karena di sini masih ada keraguan-raguan gitu ya, kayak beberapa orang pengen membuat perubahan, pengen kayak keluar dari zona nyaman, tapi ada juga seperti overthinking dan rasa takut yang kalian rasakan untuk teman-teman yang memilih file nomor 3 gitu. Jadi untuk saat ini mungkin gunakan dulu uang kalian dengan bijak, dengan mindful. Kalian coba mungkin investasikan uang kalian untuk hal-hal yang bisa membangun kalian dan hal-hal yang bisa menutrisi jiwa kalian gitu. Karena di sini seperti kayak everything is maybe okay, tapi kayak untuk merasa yang benar-benar puas dan kayak benar-benar kalian itu merasa seneng gitu ya, itu tuh masih kayak belum sepenuhnya yang aku lihat. Jadi mungkin teman-teman kalian kalau misalnya ada panggilan untuk mau berdonasi, atau mungkin kalian mau membantu orang-orang di sekitar kalian yang membutuhkan, itu juga bagus di sini. Jadi seperti kayak energi uang kalian itu juga butuh dialirkan pada hal-hal yang bisa membuat kalian itu lebih terhubung dan bersyukur dan merasa bahwa kalian itu punya keberlimpahan itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bukan donasi, kalian juga bisa lakukan ketika mungkin kalian membeli makanan atau apapun itu yang kalian beli, kalian rasakan gitu, kayak ketika kalian membayar, ketika kalian memberi gitu ya uang kalian, rasakan ini adalah bentuk bagaimana kalian itu mengalirkan berkah dan cinta untuk orang lain, untuk sekitar kalian gitu. Jadi supaya energinya itu tidak stuck gitu. Jadi kayak kalian itu seperti butuh sparkle gitu loh, sparkle kecil yang bisa membuat kalian itu merasa kayak fulfill gitu, merasa puas, merasa bersyukur, merasa nyaman dengan keuangan kalian gitu. Dan aku lihat di sini jika kalian mungkin punya sesuatu yang ingin kalian kerjakan, atau kalian ingin mencoba sesuatu yang baru, atau mungkin mau bereksperimen, itu mungkin kalian pelajari dulu gitu ya. Bisa kayak lakukan riset kalian, research kalian dulu. Sisanya setelah kalian melakukan apa yang kalian bisa, dilepaskan hasilnya gitu ya kepada Tuhan, kepada alam semesta. Jadi jangan dikontrol, jangan takut, jangan overthinking gitu. Karena di sini ada pesan berkaitan dengan heart chakra. Jadi kalian diminta untuk kayak
berdamai gitu ya dengan situasi kalian, dicerna kembali apa yang mungkin kalian bisa syukuri karena ini akan ngebantu untuk membuka hal-hal yang bisa kalian terima lebih banyak gitu. Jadi aku lihat di teman-teman yang memilih file nomor 3 ada kartu surrender juga di sini gitu. Surrender to the divine, full moon. Ya, jadi ini waktunya untuk melepaskan kontrol dulu sementara gitu ya. Tapi ambil kendali untuk apa yang bisa kalian kontrol saat ini dalam finansial kalian. Tapi ini sepertinya kayak kalian masih perlu untuk mindful dan bijak dulu sih dengan uang kalian gitu ya. Jadi sekarang ini mungkin butuh waktu kalau misalnya kalian mau menginvestasikan sesuatu atau nilai yang cukup besar, mungkin bisa dipertimbangkan dulu, bisa dengarkan intuisi kalian, itu sangat penting, kemana panggilan kalian itu mengarah, bawa ke sana gitu, fokus kalian. Tapi aku lihat sih kayak dari energinya ini masih seperti kayak ada flow yang masih seimbang gitu ya. Mungkin kalian dapat gaji dan kalian dapat uang, kalian bisa mencukupi kebutuhan kalian, kalian merasa aman. Jadi ini seperti kayak fine, tapi ada beberapa orang yang juga ingin seperti kayak pengen untuk punya impian dan harapan dan juga pengen untuk meningkatkan finansialnya gitu. Jadi mungkin saat ini dirubah dulu bagaimana perasaan kalian dan energi kalian dengan uang, itu mungkin juga butuh dan akan sangat membantu ke depannya. Jadi jangan overthinking gitu ya untuk keuangan kalian. Jadi kayak kalian akan selalu menemukan jalan bagaimana caranya untuk bisa kalian itu mencukupi gitu ya kebutuhan kalian atau hal-hal yang perlu kalian bayarkan atau mungkin hal-hal yang perlu kalian beli gitu. Jadi sepertinya kayak kalian cukup diproteksi, tapi ada juga yang momen dimana diminta untuk keluar dari zona nyaman untuk melihat dunia luar gitu, bagaimana kayak perkembangan saat ini, apa yang mungkin kalian mau explore gitu. Jadi bagus kalau misalnya mau ya coba untuk kayak keluar dari mungkin field yang kalian kerjakan saat ini gitu. Jadi itu mungkin yang bisa aku terima dari file nomor 3, teman-teman yang memilih file nomor 3. Perhatikan juga bagaimana perasaan kalian dengan uang gitu ya. Karena ada kartu full moon di sini, jadi kadang energinya cukup bikin overwhelming gitu ya. Mungkin kalian ngerasa kayak stuck, pengen berubah tapi juga masih belum yakin, masih bingung gitu. Jadi coba mungkin internal dulu perubahannya, setelah itu eksternalnya akan selalu mengikuti gitu. Jadi kalian adalah cerminan dari apa yang terjadi di luar kalian gitu. Jadi aku lihat sih sebenarnya masih aman gitu. Cuman ada seperti ya energi untuk mengajak kalian mengeksplor lagi dan juga bisa meningkatkan istilahnya kayak berkah dan pondasi wadah untuk menerima hal-hal yang kalian bisa terima gitu. Jadi itu yang mungkin bisa aku sampaikan. Untuk teman-teman yang memilih file nomor 3, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga bisa diambil poinnya, positifnya, dan semoga ini bisa membantu untuk kalian. Terima kasih, thank you.